Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman media untuk meliput kajian kita mulai saja sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa razuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema besar kita pada malam hari ini mengenai hak-hak non material yang harus diterima seorang istri dari suaminya. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan kelengkapan dari jawaban saya terhadap pertanyaan ibu-ibu yang kurang lebih pekan lalu atau 2 pekan lalu bertanya tentang harta gonogini yang ditetapkan oleh pemerintah setelah terjadinya perceraian. Nah, memang kalau kita berbicara harta gonogini itu dalam Islam tidak ada penetapan rigidnya berapa, itu tidak ada penetapannya. Tinggal lagi pembahasan harta gonogini ini sebenarnya memang tadi yang kemarin sebelumnya yang pernah saya sampaikan, tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak wanita yang harusnya dia bisa bekerja tetapi karena terjadi problem dia tidak bisa bekerja lalu bercerai, maka pemerintah menetapkannya itu dibagi rata. Dalam pemahaman Islam, dalam syariat Islam, harta gonogini atau hak-hak seorang wanita setelah jatuh talak itu dibagi 2. Sebagaimana sifat talaknya juga. Pertama, bahwa sifat talak itu ada namanya talak raj'i. Ya, talak raj'i. Talak raj'i itu artinya talak yang masih memungkinkan kembali. Baik itu talaknya pertama dan kedua, atau termasuk juga dalam kategori talak ba'in sughra. Ya, talak ba'in sughra yang sifatnya masih ada kemungkinan balik sebelum dia menikah pada suaminya yang lain. Nah, dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah berfirman, tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ini yang Allah sampaikan dalam surah At-Talaq. Ayat ini mau mengisyaratkan kepada kita bahwa wanita berhak menerima nafkah dari suaminya, baik dalam keadaan istrinya ini normal, artinya tidak hamil, ataupun dalam keadaan hamil. Yang kedua, bahkan dalam keadaan hamil, wanita ini bersifat wajib diberi nafkah dalam keadaan hamil. Baik dalam keadaan talaknya itu talak raj'i atau talak ba'in, artinya ada masa iddah. Setelah terjadi talak, baik itu talak yang 1, 2 ataupun 3, kan ada masa iddah. Ya.
perempuan ini belum boleh menikah dalam keadaan ditalak 3 oleh suaminya sebelum masa iddahnya selesai. Ketika dia berada dalam masa iddah dan dipastikan wanita ini hamil, maka suaminya atau mantan suaminya wajib memberinya nafkah. Nah, ini sifat nafkahnya itu atau pembagian hartanya itu. Tetapi ketika sifat talaknya ini adalah talak ba'in kubro, artinya yang mengharuskan istrinya ini jika mau rujuk kepada suaminya menikah dulu dengan laki-laki lain, menikah yang normal, bukan by setting, ya, nikah normal seperti biasa, hidup seperti biasa, tidak ada rencana nanti saya mau diceraikan supaya saya bisa menikah dengan suami saya yang lama, nggak ada rencana begitu. Maka dalam keadaan seperti ini, perempuan tersebut ada 3 macam atau pendapat para ulama dalam pemberian haknya. Yang pertama, bagi wanita yang ditalak bain oleh suaminya, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ya, berhak mendapatkan tempat tinggal tapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Artinya bukan satu rumah. Yang dimaksud tempat tinggal di sini adalah sebagaimana kamu tinggal di tempat satu rumah yang sifat rumahnya kecil, besar, sederhana, gedong, mewah, maka begitu juga kamu tempat tinggalkan istri atau mantan istrimu itu di tempat yang seperti itu juga. Ya, bukan tempat yang sama, bukan rumah yang sama, rumah yang berbeda. Yang kedua, berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sekaligus. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan mazhab Hanafi. Mereka juga berdalil dengan pengertian umum firman Allah, tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Artinya kamu tinggal di sana ngapain aja? Apa nggak makan? Nggak hidup? Nggak tidur? Kalau kamu tidur di mana? Kalau kamu makan seperti apa? Maka begitulah yang kamu siapkan untuk mantan istrimu juga. Ya, karena ada sebagian laki-laki, mohon maaf ini, menganggap perempuan itu budak. Ya, apalagi dengan pengertian orang-orang sekarang, perempuan itu kewajibannya apa? Dapur, sumur, kasur katanya. Pokoknya kalau ke dapur ya sumur, kalau enggak kasur. Kalau enggak begitu perempuan enggak solehah namanya. Ini problem besar ini, doktrin salah. Ya, doktrin yang tidak tepat. Makanya ini perlu diperbaikin pemahamannya. Walaupun mungkin istri seseorang itu lokasi kerjanya di dapur, sumur, kasur, kita harus kiaskan. Kalau seandainya istri saya ini pengusaha yang dapur dan sumur itu dikerjakan oleh orang, itu kita bayar berapa? Ya. Apalagi mohon maaf ini kasarannya, ada perempuan yang siap dinikahkan kepada kita, standby dia, kapan kita butuh dia, dia siap. Masa kita nggak hargain itu? Nah, inilah yang menjadi dasar pemikirannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kan riwayatnya jelas sekali bahwa suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, mau mengadukan perihal istrinya. Ya. Kemudian
Pas dia datang, dia dengar suara piring kebanting, suara perkakas rumah kebanting. Pas dia dengar, pas dia salam, assalamualaikum, dengar dia nggak jadi lagi salam lagi. Oh, lagi ribut nih. Apa katanya? Umar aja begitu, apalagi saya, katanya. Akhirnya dia pergi. Pas pergi, Umar buka pintu. Pas buka pintu, kata Umar, wahai sahabat, kamu kemana? Oh, nggak jadi. Tadi saya mau ngobrol nggak jadi. Mau ngobrol apa? Mau ngobrol tentang keluarga, nggak jadi. Mohon maaf ya. Oh, masuk sini. Apa kata sahabat ini? Tadi saya mau menyampaikan perihal istri saya, tapi mendengar Umar begitu saya nggak jadi. Apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana kita tidak mengalah kepada mereka? Ketika baju kita kotor, mereka yang menyucikan. Ketika kita lapar, mereka yang menyiapkan. Ketika kita datang ke rumah, mereka yang menyambut kita. Ketika kita sakit, kita capek, mereka yang merawat. Bagaimana kita mungkin berbuat keras dengan dia? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau saya digituin, saya nggak melawan. Saya nggak melawan, saya terima itu saya digituin. Kenapa? Jadi payahnya seorang istri dalam mengurus rumah tangga itu. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Amr dan sebagainya, tempat tinggal nafas sekaligus itu diberikan kepada wanita tersebut selama dia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau udah menikah lagi udah selesai. Hak dan kewajiban kita tetap milik dia, dan itu harta dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan suatu ketika beberapa sahabat datang kepada Rasulullah. Waktu itu terdengar ibunda Aisyah suaranya keras. Pas dalam beberapa sahabat ini mau masuk, kata Rasulullah, lain waktu ya, ibu kalian sedang marah. Lain waktunya ibu kalian sedang marah, ibunda Aisyah marah. Nah, sahabat yang tadi mau datang mau nggak jadi masuk. Kenapa? Ibu kalian sedang marah. Nah, ini menandakan begitu santunnya perilaku Rasulullah dan para sahabat ya kepada wanita-wanita mereka, kepada istri-istri mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berhak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal dalam pendapat yang lain. Hal ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Thawr, Ishaq, diriwayatkan dari Ali ibnu Abbas, Jabir Hasan al-Basri, Atha Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Layla, Al-Auza'i dan aliran Imamiyah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku diceraikan suamiku dengan talak 3 semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Beliau tidak memberiku hak nafkah ataupun tempat tinggal. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, innamas sukna wan nafaqah ala man kanat lahu raja'ah. Sungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya menjadi hak wanita yang diceraikan dan suaminya masih berhak merujuknya. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan bahwa Rasul berkata kepadanya, la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Engkau tidak berhak menerima nafkah kecuali jika engkau dalam keadaan hamil. Nah, pendapat yang 3 ini mau kita ambil yang mana silahkan. Yang pastinya rujukan kita yang paling kuat adalah Al-Quran was sunnah. Ketika wanita dicerai dan masih ada masa iddahnya, maka nafkah serta tempat tinggal yang layak wajib diberikan kepada wanita tersebut. Adapun kembali kepada pembahasan harta gonogini itu adalah yang dibagi setengah-setengah, kembali kepada istihad pemerintah atau peraturan pemerintah yang juga kita harus mendengarkannya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita
lihat dulu kewajiban istri terhadap suami. Bisa di setting dulu. Ini kemarin ada request. Kayaknya mungkin Ustadz Arfi nyampaikannya hanya kewajiban suami terhadap istri. Jadi ada bapak-bapak, kok nggak ada Ustadz kewajiban istri terhadap suami? Tolong disampaikan. Nah ini saya sampaikan lah ini. Ya. Oke. Nah, di antara kewajiban istri terhadap suami yang pertama adalah taat dipimpin seperti taatnya warga pada pemimpin negara. Ya. Pelaksanaannya tidak boleh banyak tanya. Boleh musyawarah, dibuka pintu musyawarah, tapi jangan sampai kebaikan-kebaikan yang mau didapatkan akhirnya tidak didapatkan. Walau demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menolak bila diajak bermuasyarah. Bermuasyarah itu artinya bersenggama. Istri tidak menolak, ya, walau demikian ya tetaplah memperhatikan waktu-waktunya. Kalau lagi capek Kalau lagi capek istri ataupun suami ya disesuaikan. Rasulullah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanun 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbah." Jika seorang suami mengajak istrinya mendatangi tempat tidur dan istrinya menolak, maka dia dikenai murka dan dilaknat oleh malaikat hingga pagi. Yang ketiga, tidak bermuamalah kecuali izin, dengan izin suami, dan tidak berinteraksi dengan orang yang dibenci sama suaminya. Rasulullah bersabda, "La yahillu ili imra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni wa la ta'dzana fi baitihi illa bi'izni." Tidak dibenarkan seorang istri berpuasa sunnah saat bersama suaminya kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Artinya kalau perkara ibadah saja harus izin, apalagi perkara muamalah kepada manusia. Kemudian yang keempat, di antara kewajiban istri kepada suami menjaga dan mengurus barang dan amanah suaminya. Rasulullah bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi." Seorang istri adalah pengayom dan pelindung rumah dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan sepemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Yang kelima, kewajiban istri juga tulus memuliakan suami di atas semua manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul bersabda, "Andaikan boleh sujud kepada seorang manusia, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya." Ya, hal ini karena memang begitu besar perjuangan suami kepada keluarganya itu. Jadi jangan dianggap dipandang sebelah mata. Makanya dalam hal ini laki-laki harus memiliki kehormatan, harus memiliki kemuliaan. Bagaimana caranya? Tunjukkan saya itu adalah orang-orang yang mampu menghidupi kalian. Walaupun kalian tidak bekerja, saya sanggup untuk itu. Nah, sehingga kehormatan suami itu benar-benar menjadi hal yang istimewa di depan istrinya. Yang keenam, selalu ridho pada kondisi selama suami tetap di jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Jika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho terhadapnya, maka tempatnya adalah surga.
Yang ketujuh, tidak memprovokasi suami pada hal yang tidak halal. Ya. Tengok tuh mas, itu pejabat itu bisa kaya, mas ini jadi pejabat nggak pernah kaya-kaya. Ayo dong mas, gimana caranya? Gitu. Dalam hadis Rasul bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Cobaan terberat yang akan kalian hadapi sepeninggalanku wahai para lelaki adalah cobaan terhadap wanita. Artinya kalau kita selamat dari cobaan ini, mampu kita bina, bimbing, didik istri-istri tersebut, maka dia pun akan menjadi wasilah yang mendorong kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sampaikan, ad-dunya mata', dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatannya adalah imra'atun salihah, istri yang salihah. Ya Pak ya, istri yang salihah. Capek kita, pulang ke rumah enggak dapat apa-apa, dari pagi sampai siang cari kerja enggak dapat apa-apa. Apa katanya? Sabar ya bang, sabar ya mas, walaupun belum makan, walaupun dia masih lapar. Tapi kalau istri nggak soleha, ya jangankan nggak bawa uang aja kurang banyak rasanya. Cuman segini bang, mana lagi? Na'udzubillah. Makanya minta kepada Allah, ya, istri atau pendamping yang soleha. Ya. Kalau sudah ada pendamping, minta sama Allah agar pendampingnya dijadikan yang soleha, gitu ya. Bukan minta yang kedua. Yang kesembilan, selalu patuh keputusan final suami selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama itu mengandung kebaikan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanawwur." Rawahu Tirmidzi. Jika seorang suami mengajak istrinya, hendaklah si istri memenuhi ajakan suaminya meskipun ia sedang berada di depan perapian. Artinya sedang masak. Nah, kalau orang dulu menganalogikan itu, masa yang terpenting bagi keluarga itu istri depan perapian. Karena perapian itu tempat masak roti. Rotinya dilebarin baru dibakar depan perapian itu. Dan ini penting sekali, kenapa? Menyangkut perut anak-anak dan suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih secara umum, ya, saya memberikan gambaran secara umum tentang kewajiban istri terhadap suami. Adapun hal-hal yang lainnya insya Allah akan kita bahas di sesi-sesi yang berikutnya, atau mungkin akan ada yang bersentuhan dengan materi yang kita bahas. Sekarang kita lihat tentang hak-hak non material. Hak-hak non material suami terhadap istri. Sifat yang pertama, ya, dua sifat hak-hak suami dan istri. Pertama adalah hak material. Hak material ini tergambar dari adanya kewajiban memberi nafkah, memberi mahar, dan yang kedua memberi nafkah. Bentuk nafkahnya adalah sandang, pangan, dan papan. Ini kewajibannya. Yang kedua adalah non material. Kewajiban non material. Nah, yang ini yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Setidaknya ada 5 hak-hak non material seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama adalah istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Yang kedua, istri berhak mendapat perlindungan suami.
Yang ketiga, suami wajib menjaga adab saat bersenggama, suami istri juga. Yang keempat, azal dan membatasi kelahiran. Dan yang kelima, hukum menggugurkan kandungan, dan kita bahas nanti insyaallah. Nah, ini mungkin nggak semua kita bahas karena pembahasannya agak lebar ya, jadi saya bahas sedikit satu persatu supaya memastikan bahwa apa yang kita dapatkan ini sesuai dengan petunjuk Islam. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adalah hak mendapat perlakuan yang baik. Kewajiban pertama seorang suami terhadap istri adalah memuliakannya, mempergaulinya dan memperlakukannya dengan baik, serta memberinya apa saja yang dapat memikat hatinya, terlebih lagi menerima kekurangannya dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Selama ini sebelum menikah yang dilihat plus-plusnya saja. Sebelum menikah. Setelah menikah baru terungkap banyak kekurangan istri tersebut, termasuk kita juga. Maka dalam keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau benci terhadap sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. An-Nisa ayat 19. Di antara bentuk kesantunan itu yang harus kita tampakkan kepada istri adalah bersikap santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Saya baik Ustadz sama istri orang lain. Ini namanya bahaya, Pak. Nah, ini harus jadi standar, Bapak Ibu. Makanya Masya Allah, karena orang manusia satu-satunya manusia yang paham kita ya pasangan kita. Walau dia paham kita dengan baik, tetapi kita tetap berbuat baik kepada dia dan tersebaliknya juga, maka ini orang yang paling baik. Orang di luar sana nggak tahu aib kita. Mereka yang tahu nilai plusnya saja dari kita. Tapi kalau orang-orang itu tahu aib kita, nggak mau lagi sama kita. Banyak orang begitu. Maka ini penting kita pahami, berbuat santun kepada istri. Termasuk dalam hal ini yang kedua adalah menghormatinya. Menghormati wanita adalah bukti kepribadian yang sempurna, dan merendahkan wanita adalah bukti kekerdilan dan kerendahan budi. Ya, saya melihat beberapa guru kami ketika kita duduk bersama, ya, karena mungkin kami pasangan muda, ini guru sama istrinya banyak ngomong. Kalau di Medan, Pak, di Medan perempuan banyak ngomong, itu disuruh gini, "Pak, pergi ke belakang sana." Ya, Pak, pergi ke belakang sana. Ini guru saya datang sama istrinya ngomong, yang paling banyak ngomong istrinya. Suaminya, iya betul, ya bagus, ya, ya. Walaupun saya paham juga ini sebenarnya guru saya ini mau ngomong juga, tapi diselatur sama istrinya. Tapi saya melihat posisinya apa? Ini ustaz saya ini, guru saya ini menghormati istrinya, dia beri ruang berbicara. Ya, Pak, ya. Jadi kalau ada perempuan yang berbicara, persilakan. Ya, tapi jangan lupa, Pak. Kalau perempuan bicara, kasih timernya, Pak.
Kasih timernya Pak. Karena ada para psikolog bilang ibu-ibu itu kalau ngomong per hari minimal dilampiaskan 20.000 kata Pak. Nah itu 20.000 kata itu dengerin semua Pak. Habis kalau begitu. Kita belum ngomong udah habis waktu Pak. Jadi di timer Pak. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Rasulullah bersabda, "Ma akramahunna illa karim, wa ma ahannahunna illa laim." Sesungguhnya tidaklah menghormati wanita kecuali orang yang terhormat, dan tidaklah meremehkan wanita kecuali orang yang nista. Nah, kalau ada laki-laki suami yang tidak pandai menghormati istrinya, itulah sifat dia sebenarnya. Tapi ketika ada suami macam tadi itu Umar bin Khattab, piring terbang, ya, perkakas bunyi-bunyi di rumah, tetap dia sabar terhadap istrinya tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu memperlakukan istri dengan lembut dan mesra adalah salah satu bentuk penghormatan terhadapnya. Sikap seperti itulah yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha sampai pada tahap mengajaknya berlomba. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku berlomba lari dan aku berhasil mendahului beliau. Setelah mulai gemuk, artinya Ibunda Aisyah, aku mengajak beliau berlomba lari lagi, tapi kali ini beliau mendahuluiku. Maka beliau berkata, kemenangan ini untuk membalas kekalahanku dulu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Mungkin kalau kita yang lomba, kita bilang begini, lah itulah badannya makin gemuk. Makanya jaga badan, kita bilang gitu. Padahal inilah begitu luar biasa kalimat Rasulullah itu ya. Nah, ini perlu kita contoh kalimat Rasulullah ini. Ahmad dan para penulis As-Sunan meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kullu syai'in, seperti yang ada di di selanjutnya Mas. Ya ini. Kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam, fahuwa batinun illa salatan. Ramyahu an qausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna minal haqq. Segala permainan yang melalaikan anak Adam adalah batil kecuali 3 perkara: memanah, mendidik kuda, dan bermain dengan istri. Sesungguhnya 3 hal ini benar, yaitu benar dilakukan. Selanjutnya, bentuk menghormati istri lainnya adalah mengangkat kedudukan istri setara dengan kedudukannya dan tidak menyakiti hatinya walau hanya dengan perkataan yang menyakitkan. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus ditunaikan suaminya?" Rasulullah menjawab, tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza kasauta idza tasaita wa la tatribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Memberinya makan ketika engkau dapat makan, dan memberinya pakaian ketika engkau dapat pakaian. Janganlah memukul wajah, janganlah menghinanya, dan jangan menjauhinya atau hajar, yaitu nggak mau tidur bersama istri, ya, melainkan di dalam rumah. Artinya kalau begitu marah sama istri sampai tidak mau tidur dengannya, jangan sampai Anda tidur tempat lain. Bahaya, itu sinyal. Jangan pukul wajah. Tidak ada hak suami itu memukul wajah itu. Boleh mukulnya di ta'dib, tapi bukan di wajah. Untuk mendidik boleh, bukan di wajah. Di tangan kah, di belakang kah? Ketika ada laki-laki
yang melayangkan tangannya kepada istrinya, ini laki-laki tidak paham dia tentang hak dan hukum menikah itu. Itu bukan milik. Istri itu bukan pemilikan. Ya, istri itu bukan hamba sahaya, dia pendamping hidup yang harus dijaga. Maka jangan sampai tangan ini ke wajah istri. Jangankan tangan, perkataan aja nggak boleh. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Kemenangan ini untuk membalas kekalahanku dulu. Rasulullah sebenarnya bisa lah, itulah badannya ada gemuk sekarang, bisa. Tapi itu sensitif sekali ketika dibilang kepada istri. Mungkin istri mengakuinya, tetapi sakit hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita bagi orang-orang dewasa, perilaku hajar ini tidak tidur dengan istri hingga tidak tidur sampai di luar kamar, di luar rumah, ini bahaya, sinyal. Ya. Dan sinyal ini bisa dibaca dengan baik oleh orang-orang yang berilmu. Jangankan itu, istri nggak tahu suami pergi kemana, itu sinyal juga. Hati-hati. Makanya aneh kalau ada suami pergi nggak izin sama istri. Sebenarnya nggak butuh izin, pemberitahuan, "Dek, saya kemari." Itu bahaya. Saya bisa pastikan istri saya 100% Pak tahu kegiatan saya, Pak. Saya pastikan itu. Nah, suatu ketika saya silaturahim ke salah seorang rumah guru saya. Walau saya pernah dengar sinyalnya bahwa guru kita ini ada problem dengan istrinya. Dan masya Allah Pak, ini suami istri orang beragama, keren agamanya, kalah saya. Pas saya datang ke rumah mau ngobrol minta pendapat, di mana Ustadz Bu? Gak tahu ya kemana. Ini problem. Bagi orang-orang berilmu ini problem. Itu sinyal. Secara langsung sinyal mengatakan kami sedang ada masalah, saya nggak peduli sama dia. Begitu penjelasannya. Makanya kalaupun nggak tahu lagi keluar kemana, tunggu sebentar, bentar lagi datang. Ya, ditutupin. Jangan divulgarkan kejadian di rumah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya mendapatkan istri yang sempurna itu hampir nggak ada. Mohon maaf ini kasarannya, wanita paling sempurna itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada 4. Ya, hanya ada 4. Siapa itu? Aisyah, Maryam, kemudian Ibunda Aisyah sama Fatimah. Ini ahlu surga semuanya. Bahkan mereka ini aja punya kekurangan. Ibunda Maryam yang tidak kita tahu kekurangannya, Ibunda Maryam. Ya. Tetapi mendapatkan wanita yang sempurna itu susah. Rasulullah SAW sampaikan begini, bahwa sulit menemukan wanita yang sempurna, karenanya istri harus diterima apa adanya. Rasulullah bersabda, kita dengar azan dulu Bapak Ibu. Fadhil azan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena sulit mendapatkan wanita yang sempurna, sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja syai'in fi dhila'il a'lah fa in dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj." Terimalah wasiatku untuk memperlakukan istri dengan baik. Sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk, dan bagian paling bengkok dari tulang rusuk terletak di bagian paling atas. Jika engkau tetap ingin meluruskannya, maka jika engkau tetap ingin meluruskannya dengan memaksanya, maka pasti akan patah, dan jika engkau membiarkannya, maka dia tetap bengkok. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bentuk hak non material yang harus diterima oleh seorang istri adalah mendapat perlindungan suami dari apa saja, dari segala hal yang merusak kemuliaannya, menodai kehormatannya, dan mencoreng nama baiknya. Di antara hal yang harus dilindungi oleh suami adalah jangan sampai membiarkannya berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, suami wajib melindungi dan menjaga istri, termasuk ketika istri tersebut didatangi oleh siapapun yang bukan bagian dari muhrimnya atau suaminya. Maka jangan sampai ada suami mengatakan, "Gak apa-apa, biarkan aja, bahaya." Hati-hati, serigala itu menerkam apa saja. Setan tidak akan membiarkan laki-laki dan wanita yang berdua-duaan kecuali ada bagian yang akan membahayakannya di sana. Hati-hati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kita, "Innallaha yugharu wa ghairatullahi an yatiyal mu'mina ma haramallah." Sungguhnya Allah cemburu. Allah akan cemburu ketika orang yang beriman melakukan sesuatu yang diharamkan. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada yang kecemburuannya lebih besar daripada Allah. Karena kecemburuan itulah Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang nyata maupun tersembunyi. Tidak ada yang lebih senang dipuji daripada Allah. Karenanya Allah memuji dirinya sendiri, dan tidak ada yang lebih menyukai maaf daripada Allah. Karenanya Allah mengutus para rasul yang memberi kabar gembira dan peringatan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Seandainya aku melihat seorang laki-laki sedang berduaan dengan istriku, maka pasti akan kutebas dengan mata pedangku." Mendengar hal ini Rasulullah bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'din? Wallahi la ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni, wa min ajli ghairatillah
harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tidakkah kalian terkejut mendengar besarnya kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Karena kecemburuan itulah Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang nyata maupun tersembunyi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua dayus. Apa itu dayus? Suami yang tidak cemburu dengan penyelewengan istrinya. Dan yang ketiga, wanita yang bergaya laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mohon maaf ya, mungkin sekarang masih kejadian banyak para suami yang menjadi keamanan istri, Pak. Mohon maaf sekali. Kita masih punya PR itu. Ya, di Sarkem. Ya, masih punya PR di Sarkem itu. PR-nya apa? Ternyata yang menjadi bodyguard suami, ya, istrinya ketika beroperasi suami mereka. Dan Rasul bersabda, tidak masuk golongan diantaranya dayus, yang tidak cemburu istrinya berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya. Semoga Allah bimbing kita. Insyaallah ada tiga poin lagi yang kita sampaikan, dan semoga Allah rahmati kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan pertemuan ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.